Halo, selamat pagi. Mohon maaf suhu, agak terlambat tadi ada masalah. Nah, halo suhu, mana suhu? Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf ini tadi ada permasalahan jaringan suhu, sebentar ya suhu. Aduh, mohon maaf ini. Saya panggil dulu suhu ya. Saya tulis dulu judulnya Terlahir Kembali. Wait. Pin comment. Oh, belum ada suara ya? Tes 1 2 3. Apakah masuk suaranya? Halo, tes 1 2 3. Suhu, apakah suara saya masuk? Sudah masuk ya? Baik. Kita tunggu suhu untuk masuk. Masuk Bu Eko, masuk. Kok akhirnya. Ampun, Yes. kayak suhu. Maaf. Aduh, ini nungguin waktu Indonesia bagian timur apa bagian barat? Saya di Jawa Barat, situ Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Selamat pagi. Terima kasih sekali telah meluangkan Good morning. saya berbagi tentang apa itu terlahir kembali. Nah, suhu di dalam beberapa agama, dalam hal ini Buddha ini yang pertama kali memunculkan tentang reinkarnasi ya suhu ya. Nanti kita akan Hindu juga, alam Brahma juga. Hindu Buddha. Iya. Sementara di agama-agama yang berikutnya, Kristen dan Islam itu tidak mengenal adanya reinkarnasi, masih menjadi pro dan kontra. Nah, kita akan berbicara mengenai hal tersebut, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu tamu saya yang luar biasa ini, yang selalu pernah senyum dan ceria, selalu memberikan vibrasi yang positif dan membahagiakan banyak orang. Amitofo suhu. Amitofo. Selamat siang semuanya. Iya. Iya, suhu. Suhu ini dikenal dengan nama Sugata Sakya. Itu nama asli Sakya suhu. Sugata. Oh, terbalik. Iya, Sakya Sugata adalah nama Sanskerta. Jadi kalau di Indonesia itu biksunya ada nama Sanskerta, ada nama Mandarin. Oh. Nama Sanskerta saya biksu Sakya Sugata. Nama Mandarinnya Suhu Neng Siu. Neng ya, bukan Neng. Kalau di Sunda saya dipanggil Neng, itu cewek atau Neng gelis. Neng gitu, Neng kok tenang bahasa Mandarin. Neng pun Neng gitu, Neng. Kalau Neng itu jadi Neng ayo Neng. Neng Siu, suhu Neng Siu. Iya, apa itu artinya? Neng. Artinya Neng itu yang dapat, Siu artinya berlatih atau dapat berlatih gitu. Karena mungkin saya tidak bisa berlatih, Bu Meta, makanya saya harus bisa melatih diri saya sendiri dan melatih yang lain lah, begitu ya. Oke. Kalau Sugata Sakya itu sama dengan Neng Siu? Sakya itu karena kita dari Neng ya, jadi kan kalau perguruan ada dari Ting, Cie, Tien, Neng. Ting itu Sagaro, terus kemudian bawahnya Cie, Sasana, terus bawahnya lagi Sien, itu artinya Badra. Terus kalau saya Neng, jadi diambilnya dari Nengren. Nengren itu adalah Sakyamuni, jadi Sakyamuni Buddha, diambil dari suku Sakya, jadi diambillah kata Sakya. Nah, Sugatanya adalah Sugato. Sugato itu yang selalu berbahagia, Sugati. Jadi surga, bahasa surga atau suka atau Sugati itu sama, yaitu yang bahagia. Itu
ditapiskan Itu deh. atau sebelum Ya, ditapiskan jadi waktu ketika kita dicukur, pertama kali dicukur, Hmm, itu mhm. udah dapat nama. Pertama kali Oke. dicukur dapat nama. Ya. Mhm. Terus nanti jadi calon biksu dulu selama, kalau saya sih jalaninnya 5 tahun. 5 tahun udah Hmm, pakai jubah, tapi belum di ini nih, belum di total syukur. 3 nih. Nah, belum di, Oh, udah dicukur betul. tapi belum di jadi biksu. Nah, belum jadi Asik. biksu. Jadi kayak kita calon frater apa ya namanya? Jadi kayak sebelum jadi brother ya, sebelum jadi Ya, frater. ya, Nah, iya. Itu 5 tahun. Terus kemudian baru jadi pastor. Oh, frater dulu baru betul. pastor ya. Iya, jadi Ya, saya 5 tahun, Frater, terus baru kemudian jadi biksu deh, biksu penuh. Nah, Mhm. itu sampai sekarang sudah hampir, tahun depan 10 tahun jadi biksunya, jadi sama-sama nilainya 5 tahun, tahun depan 15 tahun, tahun ini Hmm. 14, Oh, Valentine. betul. Ya. Oke, sekarang tugasnya ada di Bandung, betul ya? Bandung, iya, di Wihara Dharma Segara Bandung, Jalan Muara Selatan 51. Wow, itu sebagai kepala biara ya, Suhu sekarang ya. Terima hormat saya. Cuma jaga wihara, cuma jaga wihara. Karena Baik. baru saya sendirian, iya, jadi nggak ada kepala, nggak ada buntut, karena saya sendirian, jadi jaga wihara. Oh, gitu. Iya, belum ada murid. Ya, siapa yang mau ditapis jadi murid? Buruan Oh, daftar gitu. ya. Ini baru, vihara baru. Wiharanya sudah lama, dari tahun 98 dibangun. Hmm. Tapi udah lama juga, sekitar 7 tahunan lebih, nggak ada suhunya di sini. Hmm. Jadinya Bandung kan umatnya ya nggak terlalu banyak-banyak banget, tetapi ya umatnya itu aja, dan wiharanya lumayan juga ada banyak. Jadinya yang Hmm. wihara ini kan kosong, tapi kita ada rumah abu di bawah. Jadi ada pelayanan untuk kematian. Jadi kalau nggak ada suhunya kan nanti siapa yang doain. Ya. Nah, makanya kali ini tugas saya lebih berat. Biasanya cuma ceramah doang, kali ini ada nung 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 nung. Hubungannya sama orang-orang yang sudah meninggal. Kalau dulu di Jakarta kan yang kelihatannya lebih banyak, kalau di sini ya nggak kelihatannya, itu lebih banyak. Apalagi kalau dilihat dari atap wihara itu ya, Bandung itu ternyata gunung, dikelilingin gunung semuanya, gunung gunung gunung. Jadi kalau kita koneksi aja gitu, kita langsung ada di atas gunung. Ngimpi gitu ya. Nyaman ya. Oke, so kita kembali Aman. ke topik kita yaitu mengenai terlahir kembali. Kenapa saya mengambil terlahir kembali bukan reinkarnasi supaya netral ya, Ya. bisa diterima Yes. di semua kalangan. Saya mengambil dulu dari Muslim. Di sini saya mengambil satu kutipan dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi Muslim yang Oh karya ya, sastra Sufi. Ya. tentang Saya juga penggemar itu. berkaitan dengan Pengagum teori beliau. reinkarnasi. Nah, ini saya bacakan ya, Yes. Su. Aku mati sebagai mineral dan menjelma tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan terlahir binatang. Aku mati sebagai binatang dan kini manusia. Kenapa aku mesti takut? Maut tak menyebabkanku berkurang. Namun sekali lagi, aku harus mati sebagai manusia dan melambung bersama malaikat. Dan bahkan setelah menjelma malaikat, aku harus mati lagi. Segalanya kecuali Tuhan akan lenyap sama sekali. Apabila telah kukorbankan jiwa malaikat ini, aku akan menjelma sesuatu yang tak terpahami. Nah, itu dari Jalaluddin Rumi. Jamaluddin. Nah, kalau saya mengambil juga dari pengertian Kristiani bahwa terlahir kembali itu adalah bukan secara fisik tetapi secara spiritualitas, yaitu menjadi lebih baik. Nah, saya ingin menggali dari Suhu karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu selalu berkembang dari zaman ke zaman, dan bahkan apa yang kita percayai hari ini kemungkinan belum tentu benar di masa yang akan datang. Di masa depan. Betul. Ya.
Nah, Oke. bagaimana ini Suhu mengenai terlahir kembali atau reinkarnasi sendiri di dalam Buddha? Ya, sebelumnya saya mau bahas sedikit tentang Jalaluddin Rumi ya, karena kalau dari Muslim secara Rumi atau Sufi, ini dekat banget dengan ajaran Zen dan ajaran Buddhis. Ini agama Muslim yang paling dekat, karena kita lihat sejarah ya, kalau misalnya sejarah dulu perkembangan agama Buddha ya, kita lihat zaman dulu ya. Nah, kemarin waktu bahas Tong Samcong ini saya bahas di peta. Jadi kalau lihat perkembangan Buddhis dari Tong Samcong ini, dari dia jalan pertama dari Chungpo, itu naik jalur merah itu ya Bu. Jalur merah kelihatan warna merah ya. Nah, warna merah yang jalur merahnya itu naik ke atas, itu adalah jalur negara Muslim. Jadi kayak Afghanistan, Pakistan, terus Bangladesh. Nah, itu dulu adalah jalur negara Muslim, dan sampai sekarang masih banyak banget peninggalan Buddhis di dalamnya, termasuk wihara-wihara yang dari batu ya semua. Dan ada yang terkubur, ada yang sekarang tergali, dan terutama Bamiyan yang kemarin itu dihancurkan oleh Taliban. Beruntung juga kita ada kasus Taliban kemarin itu menghancurkan Bamiyan ya, walaupun kita sedih banget, tapi karena itu semua dunia melirik ke sana, dan akhirnya ada SK ada penggalian bawah tanah untuk penyelidikan lebih langsung, dan ditemukan banget di bawah tanahnya patung itu adalah banyak banget peninggalan agama Buddha yang artnya, seninya itu luar biasa indah gitu. Jadi kalau kita lihat setelah kehancuran Buddhis di negara Muslim ya, nah setelah kehancuran Buddhis itu lahir kembali mereka orang-orang yang di Muslim, dan kemudian aliran Sufi. Dan aliran Sufi ini kalau kita lihat ke Sriwijaya, tepatnya di Palembang sekarang, itu ada kayak prasasti di belakangnya itu ada Buddhis, ada biksu, terus juga ada Sufi, terus juga ada yang lain ikut belajar gitu. Artinya pada zaman dulu di Sriwijaya adalah pusat pembelajaran religi. Saya nggak ngomong pusat pembelajaran agama. Memang itu universitas Buddhis yang terbesar di dunia, semua dari mana-mana belajarnya di Indonesia. Nah, tetapi yang dari agama lain juga kita saling bekerja sama, saling bertukar pikiran. Jadi orang-orang besar zaman dulu sebenarnya tidak ada pembeda-pendaan agama. Mereka adalah kaum spiritualis yang menjalankan ajaran dan saling menerima manusia seutuhnya. Jadi ajaran itu kan berkembang. Betul. Kayak contohnya kalau kita pergi ke Vatikan, nah kita lihat kitab suci itu banyak banget, tetapi yang dipegang sekarang orang hanya satu buku, hanya satu kitab. Tapi kalau dilihat sejarah-sejarah yang dulu diturunkan dari para santo, para paus, dan segala macam, itu ajarannya luas sekali dan memang indah ya. Jadi kalau kita lihat ke perpustakaan itu, wah banyak. Demikian juga dengan Buddhis. Tripitaka itu juga satu lemari dan banyak banget. Dan ajaran Muslim juga banyak banget. Al-Qurannya cuma satu, tapi kitab-kitab yang lainnya itu banyak banget. Belum dari sahabat Nabi dan segala macam. Jadi semua adalah interpretasi kemudian. Nah, kalau kita bahas secara religi mungkin nggak nyambung. Tapi kalau kita bahas secara kejiwaan, link dari benang merah antar setiap manusia, pasti nyambung. Contohnya apa? Saya sama Ibu Meta kan nggak kenal, betul kan? Kita nggak pernah ketemu sebelumnya, kita nggak bukan saudara, dan ya nggak mungkin diketemukan lah bahasanya kalau kita bukan lewat pandemi ini. Tetapi karena pandemi ini, kita mulai ada ketemu, mulai ada tatap muka secara virtual, mulai ada tukar-tukaran cerita, dan di saat adanya Bu Meta meninggal, saya langsung kesentuh harus doain gitu istilahnya. Pada saat nggak ada pikir-pikir macam-macam, dan tiba-tiba Pak Haji juga bisa telepon saya. Ini adalah satu hal connecting yang tadi benang merah itu antar humanis, antar manusia. Ketika kita mempunyai benang merah ini, maka kita udah melupakan lagi apa sih namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang penting adalah ada connecting hubungan hati, dan connecting ini membuat kita merasa masuk ke alam bawah sadar, oh iya kita memang pernah dekat, dan kita mungkin dulunya pernah bersama. Jadi terlepas percaya atau tidak percaya reinkarnasi, tapi kita dipertemukan. Bahasanya itu dalam kehidupan sekarang. Nah, kalau kita kenal masa yang akan datang, disebabkan oleh masa sekarang, betul? Dan masa yang akan datang akan menjadi masa sekarang. Berarti dengan masa sekarang ada masa lalu. Jadi di Buddhis itu ada 3 satuan waktu.
Ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Sekarang kita ngomong tadi, saya ngomong kata sekarang, itu udah lewat. Udah jadi masalah. Saya ngomong kata titik, itu udah lewat titiknya di sana. Jadi saya ngomong masa depan. Ketika ngomong masa depan, udah jadi masa sekarang dan udah jadi masa kemarin. Jadi ini udah 3 satuan waktu ini terus bekerja. Nah, di dalam tadi Jalaluddin Rumi berkata bahwa saya pernah jadi batu, atau saya pernah jadi tanaman. Ini juga perumpamaan. Batu dan tanaman kan benda mati. Ya. Bagaimana benda mati itu bisa hidup? Nah, tetapi aliran Zen dan aliran Sufi serta aliran Thich Nhat Hanh, Thich Nhat Hanh itu adalah biksu yang tinggal di Prancis. Dia terkenal dengan sastra tinggi. Dia juga selalu menggunakan bahasa batu, pohon, gunung untuk seperti kita punya soul ada di sana. Padahal itu nggak punya soul. Itu semua benda mati. Tapi kenapa di permukaan sastra itu ditulis? Jadi artinya, aku adalah batu. Ketika kita berkata, aku adalah batu, Anda lihat akunya, apa Anda lihat batunya? Tergantung nah, di dalam sudut pandang. batu itu, ya, di dalam batu itu, apakah ada rohnya? Nggak ada. Tapi dalam batu itu, apakah ada sel-sel yang terus bergerak? Sel-sel ini bisa mati, bisa hancur. Ternyata di semua benda, Bu. Misalnya ini kayu. Ini contoh ini kayu. Ini tadinya dari pohon. Pohon kemudian diukir gimana jadi kayu. Dan jadi tasbih sekarang kita ngomongnya. Ini hanya butiran kayu yang jadi tasbih. Tapi ini terus bergerak. Ada sel-sel mati atau sel hidup di dalam kayu ini terus bergerak, terus bergesek, kan kita ngomongnya sebagai atom. Ya kan? Sebagai atom. Berarti dalam batu itu pun kita ngelihatnya mati, tapi dalamnya atom-atom itu terus bergerak, bertumburan, dan ada atom yang hancur, atom baru terbentuk, dan pembelahan dan segala macam itu terjadi. Namanya proses perubahan, tidak kekalan. Jadi demikian juga dengan tanaman. Tanaman bisa tumbuh walaupun dia tidak ada roh. Jadi secara bergerak, energi, kita ngomong secara energi ya. Nah, di dalam ini, iya, dalam ini ada energi. Di dalam pohon ada energi. Tapi energi di pohon tidak sama dengan energi di sini, di kayu ini. Dan energi di tanah, energi di batu, di mana tidak sama. Tetapi energi ini adalah dari atom yang terus bergerak. Artinya, benda mati pun punya energi. Dan kita juga punya energi. Ketika kita tempelkan tangan kita di sini, energi kita mengalir di sini. Jadi ketika Rumi mengatakan, saya adalah batu, energi saya ada di batu. Maka maaf, kalau boleh dikatakan, kenapa batu aswal yang dia ada di Mekah itu begitu dihormatin dan bisa sampai dicium? Bukan penghormatan terhadap batunya, bukan penghormatan terhadap Ka'bahnya, tetapi penghormatan hati seseorang bahwa di sana Nabi pernah ada dan pernah menyanyikan itu tempat yang suci atau tanah suci, sehingga rasa syukur itu ada di sana. Sama seperti tembok Yerusalem, orang-orang itu bisa nangis ketika berdoa di sana, betul kan? Kenapa? Bukan batunya, tetapi energinya dari ada seorang manusia besar yang petilasan lah bahasanya. Pernah ada di sana, orang besar yang mengajarkan kebaikan, satu cahaya ilahi ada di sana. Dan ketika kita mencium batu itu, terasa kita jadi teduh banget, sama seperti rosario atau tasbih. Ini benda mati, semua ini adalah benda mati, nggak bisa memberikanmu apapun, nggak bisa, dan jangan berharap pada benda mati. Tetapi karena cahaya kita, cahaya ilahi atau energi kita bersatu dengan benda mati ini kita pakai untuk kebaikan, berdoa, dan segala macam. Energi itu ada, betul? Jadi benang merah ini adalah benang energi. Jadi jangan pernah meremehkan energi apapun. Ilmu fisika sudah menguraikan energi fisika, energi kinetik, energi magnetik, energi peristaltik, semua banyak banget energi gerak-gerak dan gerak menghasilkan momentum, menghasilkan impuls, menghasilkan listrik dan segala macam. Jadi kita bicara energi adalah energi semesta, energi hati, energi jiwa, energi tumbuhan, energi batu. Bahkan batu aja kalau kita doain, misalnya ini adalah batu kristal misalnya. Nah, itu ada iklannya. Nah, ini kan batu kristal. Kristal kan mati, nggak ada apa-apanya. Kristal nggak akan membuatmu jadi gimana-gimana, dan kristal ini tidak akan bisa menghasilkan rezeki dan segala macam. Tetapi dari kristal-kristal ini, kalau kita doakan dia, kalau kita berikan dia perhatian, kalau kita sayangi dia, kalau kita kasih hati, kita berikan energi kebaikan. Kristal ini aktif, Bu. Apanya yang aktif? Energinya yang aktif. Dan energi kristal itu adalah positif.
ada juga sih yang negatif. Tetapi energi positif itu karena pikiran kita positif, masukin hal-hal yang baik, kenangan-kenangan yang indah, hal yang bermanfaat, sama seperti kata-kata yang indah kita masukin ke benda apapun, maka semuanya akan berubah. Molekul-molekulnya dalamnya akan berubah, sama seperti water crystal yang dari Profesor siapa itu yang Jepang ya, yang kata water I love you, water I need you, water I want you, water you are so wonderful, miraculous, dan segala macam. Kita mengatakan hal yang positif pada air, dan unsur-unsur air itu akan berubah menjadi hal-hal yang positif. Dan ketika di zoom, ketika pakai mikroskop, wah, dia akan berubah menjadi kristal yang bagus, indah, molekul-molekulnya ya indah. Terus kalau kita marah-marahin, kalau kita hina-hina, kalau kita apapun, dia juga akan berubah menjadi yang jelek banget dan gak berbentuk. Jadi ini kan suatu hal yang aneh. Benda mati, tapi kok bisa bergerak? Benda mati kok bisa berbentuk? Benda mati kok bisa berubah? Termasuk sel darah kita, sel darah merah kita, kalau itu kita berikan perhatian, kita kasih sayang, berikan kedamaian, dia akan bagus banget dan dia akan selfish. Jadi kalau sel darah itu yang bagus adalah sendiri, Bu. Dia tidak mau berkoloni, dia sendiri. Itu sel darah sehat. Dia akan bergerak sendiri-sendiri. Tapi kalau yang udah rada nggak sehat, dia disebutnya darah kental ya. Dia akan menyatu dengan teman-temannya. Dia nggak bisa hidup sendiri. Nah ini adalah darah sehat. Tapi kalau darah yang rusak, dia akan berubah menjadi duren. Ada biji, ada duri-durinya keluar dari sel yang bulat itu. Sel merah yang bulat itu akan keluar duri-durinya, dan kalau dia bergesekan, ini akan terluka, dan ini juga akan tercemar jadi sel-sel darah yang rusak. Jadinya lama-lama kayak namanya kanker, dan apapun. Itu adalah karena kita membiarkan tubuh kita ini sebodoh taing. Kita kagak perhatiin. Ya, kita tidak kasih sayang dia, kita penuh dengan kesetresan, kita penuh dengan kebencian, apalagi orang yang mendendam, menyimpan dendam. Dia akan menyebabkan semua unsur-unsur air dalam tubuh kita, dan 80% sampai 70% tubuh kita terdiri dari air. Sama seperti yang tadi air kita doakan. Kalau air ini kita doakan, dia akan berubah jadi bagus. Kalau air ini kita isi dengan kebencian, sel darah kita lah itu kan cairan. Terus unsur-unsur yang dalam tubuh kita banyak airnya, itu akan berubah menjadi sel-sel yang benci. Nah, akhirnya jadi penyakit, akhirnya jadi kanker, dan segala macam. Jadi ini juga 3 satuan waktu yang terjadi dalam diri kita, terjadi dalam sel tubuh kita, terjadi dalam unsur-unsur kita. Sel sekarang, ya sedih, maka dia akan menjadi sel masa lalu. Masa lalu ini hanya memori. Memorinya menyimpan kesedihan. Memorinya menyimpan dendam. Maka di masa lalu yang sel yang ini, dia sudah menyimpan bibit-bibit kebencian. Akhirnya yang akan datang terjadinya apa? Penyakit. Yang akan datang terjadinya apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, bisa terjadi tumor, kanker, maupun yang lainnya, bahasanya. Jadi kalau kita lihat reinkarnasi, ada apa enggak? Enggak peduli Anda peduli atau tidak dengan reinkarnasi. Tetapi kita lihat, masa depan ada enggak? Ada. Dan masa depan ditentukan oleh sekarang. Kalau sekarang kita baik, kondisi kita bagus, dan semua, masa depanmu pasti akan bagus. Kalau sekarang kita drop, jelek, dan tidak mau berjuang, kita malas-malesan, kita penuh dengan pendendam, benci, dan unsur-unsur yang negatif, masa depanmu bagaimana? Udah pasti masa depanmu amburadul. Itu kan hukum sebab akibat ya. Nah, jadi kalau sekarang kita balik, kita tarik masa depan itu ke masa sekarang. Saya ini amburadul loh sekarang. Saya ini lagi kesel nih sekarang. Saya ini nggak bisa maju-maju. Saya ini kayaknya terhina, diinjek-injek, dan segala macam. Kita tanya lagi balik. Ini kan tadinya masa depan ya, kan ini masa sekarang. Nah, tapi kalau kita tarik masa depan ke masa sekarang, ini disebabkan oleh siapa, Bu? Ternyata disebabkan oleh masa lalu. Yang tadi dari sini kan udah jadi masa lalu. Yang tadinya di sini menjadi masa depan, dan ditarik ke sini, dan ini sudah menjadi masa lalu. Ini adalah created by masa lalu. Jadi, percaya apa nggak percaya adanya reinkarnasi, kita pasti tahu bahwa yang sekarang terjadi karena yang sebelumnya. Nah, jadi yang sebelumnya itu kapan? Dalam kehidupan ini aja. Kita nggak usah lihat tarik ke kehidupan sebelumnya. Ibu sekarang, rambutnya putih, Bu. Nah, terus kemudian udah mulai ada tanda-tanda ya di sininya, misalnya ya. Nah, saya yakin ibu dulu pernah rambutnya hitam semua. Saya yakin ibu dulu pernah, waduh, jadi gadis yang luar biasa, direbutin oleh banyak orang. Saya yakin dulu waktu kecil ibu imut banget dan lucu banget.
Ada nggak masa lalu itu? Ada kan? Yang Ada. saya omongin tadi ada kan? Dan sekarang adalah ibu yang tampangnya sepertinya di depan kita semua. Ini ada kan masa sekarang? Nah, terus sekarang masa sekarang ibu ini saya omel-omelin terus, saya marahin terus, dan ibu kesel terus sama saya. Pokoknya saya orang yang bikin ibu selalu sedih. Nanti kira-kira 5 tahun lagi kemudian, ibu itu jadi sosok yang happy, atau sosok pemurung, atau sosok yang makin tambah tua, rambutnya makin tambah putih, coba. Kira-kira kebayang nggak kalau dari sekarang? Nah, ya, karena saya kondisikan ibu menjadi demikian kan, untuk masa depan. Tapi belum tentu juga. Jadi kalau sekarang, tergantung kita reaksi kita memakai. Kalau sekarang, saya berikan kondisi itu, bahkan ibu akan melihat, oh, yang akan datang seperti itu. Tapi kalau kondisi sekarang saya kondisikan hal yang baik-baik semua, hal yang positif-positif. Anak-anak ibu berbakti, saya kasih kondisinya ibu happy-happy. Ini bu, duit bu, 1M. Jalan-jalan aja keliling dunia. Nggak usah pusingin yang lain. Mau enjoy-enjoy. Mau ke salon, mau ke spa, mau kemana. Dengan kondisi yang saya berikan kepada ibu. Terus anak-anak ajak bu, suami ajak. Pokoknya orang tua kalau masih ada ajak. Semua ajak lah pokoknya. Nih uang nih gabrukin duit. Kira-kira 5 tahun kemudian, kalau 1M kurang kali ya. Ya udah 10M. Ditambah terus ya. 5 tambahlah, bonus lah. 5 tahun kemudian, kira-kira apa yang terjadi? Wah, ibu sudah berubah, ininya catnya glowing, wah, atau mungkin operasi plastik dan segala, terus happy, terus duitnya buat kipas, atau kipasnya itu adalah duit, gitu. Ya misalnya. Nah, jadinya kondisi yang akan datang, siapa yang nentukan? Kita. Semua program apa yang kita lakukan di saat ini? Program apa yang membuatmu ingin jadi bahagia atau ingin jadi stres? Tadi ada tambahan, depend on yourself. Kalau saya kata nih bu duit 10 miliar, ibu nolak. Sorry ya, Tuneng Syu, saya nggak bisa terima. Itu juga bukan siapa-siapa saya. Dan ngapain juga Su kasih uang kepada saya gitu banyak. Mendingan Su pakai aja sendiri. Saya punya jalan saya sendiri. Saya ini pokoknya mah pejuang lah, tangguh. Akhirnya ibu terus fight. Ada masalah, ada apa, fight. Kira-kira ke depannya ibu udah dikasih kondisi yang bagus tapi nggak mau. Dan kira-kira ke depannya ibu kayak apa? Ya sama seperti sekarang, yang fight gitu. Nggak ada perubahan. Nah, terus kemudian ibu bisa menerima. Ya Su, terima kasih. Nah, uang yang dari Su ini akan saya gunakan sebaik-baiknya. Sebagian akan saya danakan dermakan kepada yang lain-lain. Saya akan bikin ini, bikin itu, dan segala macam. Ibu udah dapat rezeki banyak banget, tapi bukan dipikirin untuk diri sendiri. Sebagian untuk kebahagiaan saya, anak-anak, dan keluarga. Sebagian lagi untuk didanakan ke yang lain-lain. Nah, beda nggak sama yang tadi saya cerita? Mau jalan-jalan, mau spa, mau apa, segala macam. Mungkin ibu tidak pilih untuk operasi plastik. Ibu juga tidak akan pilih untuk menghitamkan rambut. Tetapi kebahagiaan itu, kira-kira pancaran cahayanya, kuatan yang mana? Kalau yang tadi terakhir itu dikasih kondisi seperti itu. Setengah buat berderma, berbagi-bagi, setengah lagi buat kebahagiaan keluarga. Beda kan sama yang tadi dinikmatin sendiri. Nah, selalu yang untuk berbagi itu lebih membahagiakan. Oke. Nah, sekarang yang ibu berikan, orang-orang yang ibu danain itu, juga berdoa setiap hari untuk ibu. Mereka berterima kasih, mereka bersyukur, dan doanya itu tidak pernah putus. Kalau muslim sehari 5 kali, ditambah tahajud 6 kali. Kalau dia sungguh-sungguh mendoakan ibu, sehari itu 6 kali. Yang Kristen mungkin ya hari Minggu berdoa dengan sungguh-sungguh. Hari lain berdoa setiap saat. Oke. Tapi di hari Minggu itu dia benar-benar doain dengan tulus. Hari biasa ya dia kadang doa, kadang enggak gitu. Terserah ya. Nah, yang Buddhis juga sama. Mendoakan ibu. Kira-kira energi ibu itu berbeda nggak kalau tadi hanya dibagi sendirian doang? Ya tentu berbeda. Pasti berbeda. Jadi kondisi kita lahir kembali itu mau bagaimana, kita ngomong akan datang ya, kita nggak ngomong masa lalu ya. Lahir kembali itu seperti apa? Lahir kembali itu mau jadi apa? Lahir kembali itu mau bagaimana? Itu tergantung saat ini apa yang kita program. Tadi kan ada pilihan banyak. Kalau kita hanya selfish mikirin diri kita sendiri, ya Anda akan terlahir kembali sebagai sosok dirimu sendiri yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kamu mau menjadi orang yang luar biasa, yang ingin menjadi orang yang punya energi yang besar, peruntungan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat besar, ya berarti yang akan terjadi adalah yang harus dilakukan itu adalah selain diri kita sendiri, kita memikirkan
sebagian lagi buat untuk lain. Maka di depan, semua tabungan-tabungan ini akan berbuah. Semua tabungan-tabungan ini akan menjadi, dan semua akan terjadi seperti apa yang kita lakukan sekarang. Itu dia. Maka orang bilang, terima kasih Su, saya terlahir baru. Oke, terlahir baru kenapa? Saya udah bertobat. Itu adalah masa lalu. Saya sudah menyesali semua kejahatan saya. Itu udah masa lalu. Dan saya sudah menerima keadaan batin saya apapun. Itu juga udah bagian di masa lalu. Dan sekarang saya mau memperbarui apa yang harus bisa saya lakukan. Sekarang saya akan menanam kembali apa yang harus saya tanam. Dan sekarang saya akan mengolah apa yang masih saya punya. Dan yang masih saya punya ini akan dibagi. Sebagian buat diri saya, sebagian akan orang lain, seperti kita menanam di ladang sendiri, menanam di ladang orang, atau menebar benih dimanapun saya berada. Berarti saya sedang merancang baru kehidupan saya. Apakah Anda tidak akan terlahir baru? Yes. Itu. Jadi agama apa semua, benang merahnya kayak gitu, sama. Ini kagak bakal ada yang bantah teori itu. Yes, luar biasa. Terima kasih Suhu pencerahannya. Wah. Nah, tapi sekarang saya juga ingin kepoin ini Suhu ya. Tapi apalagi Suhu sebelum kita live ini Suhu mengirimkan buku Born Again karangan Walter dan Crick ya. Mana bacanya? Nah, di situ saya sempat membaca Jawaharlal Nehru terlahir kembali menjadi Bhutto, betul ya, Suhu ya? Ya. Hal-hal seperti ini ditemukan keunikan reinkarnasi dalam perspektif yang demikian ini. Bagaimana ini, Suhu? Ya, itu kan baru penelitian ya. Dan sekarang ini kan udah banyak banget aktivis-aktivis yang belajar hipnoterapi. Padahal dulu ini hipnosis itu kan udah dari zaman dulu. Udah dari dulu-dulu zaman sebelum Vatikan berjaya, itu ada sebelum Renaissance bahasanya. Sebelum zaman Renaissance itu udah banyak banget yang kita kenal dengan the witch atau penyihir. Dan penyihir ini kan juga ada yang matahari, ada yang bulan, ada berbagai jenis. Nggak semuanya itu jahat. Dan nggak semuanya penyihir-penyihir itu aliran hitam. Jadi selalu di dunia ini pasti ada hitam dan putih kan. Nah, orang yang putih aja ada hitamnya, yang hitam aja ada putihnya. Artinya di yang jahat aja ada penyihir yang baik gitu loh. Terus di antara yang baik aja kayak saya misalnya, saya sebagai kebiksuan dan saya sebagai apapun yang saya jalanin, ini masih bisa kita dapatkan. Ada juga saya juga jahat, saya juga pikiran saya masih kacau misalnya. Jadi di yang putih aja ada hitamnya. Nah, jadi zaman dulu itu sebetulnya sudah ada istilah penyihir atau the witch, atau yang namanya dia akan menyempurnakan dan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu lah, kesempurnaan kelahiran lah, kesempurnaan pembelajaran lah. Termasuk kita juga meyakini para santo. Di buku itu juga dibahas tentang banyak para santo. Jadi nggak mungkin kalau kita lihat seorang jadi uskup, seorang jadi santo, seorang jadi Dalai Lama, seorang jadi Karmapa, seorang jadi kiai yang hebat-hebat itu, nggak ada track hidupnya. Nggak ada. Jadi artinya kalau memang dia dulunya pernah jadi seorang spiritual, dia kan ada tracknya terus. Kalau saya pernah jadi biksu, dulunya pasti pernah jadi biksu. Ini ada track benang merah yang harus kita sempurnakan. Nah, cuma apakah kita terus berjalan di jalur spiritual atau kita bisa melenceng diri, keluar dulu dari jalur ini? Bisa. Saat ini mungkin saya santo, saya uskup, saya suster, atau saya biksu. Tapi kemudian kehidupan yang akan datang, saya akan melenceng dikit menjadi perumah tangga. Tapi di perumah tangga ini saya punya misi yang lebih besar lagi. Karena ada yang tidak bisa saya lakukan secara kebiksuan atau kesusteran. Misalnya gitu ya. Dan kalau umat kan, kalau dia jadi orang kaya banget, dia bisa bangun apapun. Suka-suka dia kan. Atau dia jadi pemerintah, dia bisa program apapun untuk kepentingan orang banyak. Jadi ini artinya dia keluar dulu, tetapi untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dirinya sendiri. Nanti setelah ini udah selesai misinya, dia akan kembali lagi, mungkin meninggal, lahir lagi. Dan lahir lagi dia akan menyempurnakan kembali visi misi selanjutnya. Track lanjutan di spiritual. Dan dia akan menjadi tetap orang besar. Jadi kalau orang besar itu mau kemana pun tetap orang besar. Asik. Ya. Mantap. Jadi kayak gitulah. Cuma
kita bilang dunia ini panggung sandiwara, panggungnya sama bumi ini. Tapi skenario-nya beda-beda, ceritanya beda-beda. Tapi lakonnya, pemainnya sama aja. Kamu juga, kita juga. Dan sekarang Ibu Meta di sana, saya di sini. Kalau mencermati penjelasan suhu ini, artinya apakah tidak bukan penciptaan ya, jumlah makhluk, istilahnya makhluk ya berarti ya, itu stagnan. Masih berkurang. Karena kita reinkarnasi setiap kali. Iya, dikatakan stagnan juga enggak, dikatakan iya juga enggak ada yang bisa ngitung. Karena jumlah, kayak gini aja contoh, benua, kita sekarang 5 benua. Berapa juta tahun yang lalu, kita benuanya cuma berapa? Mungkin 1, daratan dan lautan. Tiba-tiba kan terpecah, ada proses ya. Jadi ada banyak. Kayak dulu Australia sama Papua nyatu. Tapi kemudian terpisah. Terus ada Atlantis. Atlantis itu dulu kan kota, negara besar, terus kemudian dia tenggelam sampai dasar lautnya terdalam. Dulu gunung nggak ada, tiba-tiba dari dasar laut naik jadi gunung, terus ya begitulah terus seterusnya. Nah, manusia zaman dulu juga besar-besar. Kalau dikatakan Adam dan Hawa kan dia punya tinggi badan tertentu, ya kan, tinggi sekali. Terus juga kalau kita lihat usianya juga ratusan tahun, bukan kayak manusia. Di Buddhis juga sama. Buddha yang sebelumnya masih di bumi ini, tingginya ada yang tinggi sekali berapa yojana. Kemudian usianya ada yang 400 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 1600 tahun, ada yang 80.000 tahun. Bahkan nanti Buddha Maitreya, dikatakan Buddha Maitreya akan datang kembali di bumi yang sekarang juga sebelum kiamat. Jadi di agama Buddha masih ada kiamat. Tapi kiamatnya masih lama banget. Nanti di usia manusia 80.000 tahun muncullah Buddha Maitreya. Tingginya tinggi banget. Jadi kita kembali ingat, dinosaurus aja pernah ada dengan tinggi binatang yang segede itu. Berarti bayangin, itu binatangnya. Manusia segede apa? Pasti lebih tinggi lagi. Terus nanti Buddha Maitreya juga nanti akan tinggi banget. Dan bumi ini kayaknya nggak mungkin dong sempit. Mungkin lautan akan menjadi sempit. Sekarang kan porsi lautan lebih banyak daripada porsi daratan. Nanti akan semakin span. Nah, kayak gitu. Jadi ceritanya gak usah dipikirin lah, itu masih lama banget. Tapi intinya siklus manusia ini, siklus umur, siklus usia, siklus tinggi badan ini begini Bu. Sekarang lagi turun, masa penurunan. Dulu pernah ada masa penaikan, terus kemudian masa penurunan. Setiap 100 tahun sekali usia, ya seperti grafik. Setiap 100 tahun sekali manusia naik 1 tahun umurnya, rata-rata average, rata-rata usia manusia. Setiap 100 tahun sekali akan naik 1 tahun. 100 tahun naik 1 tahun. 100 tahun naik 1 tahun. Jadi boleh dikatakan terus sampai umur tertinggi manusia 84.000 tahun. Nanti dari 84.000 tahun itu akan turun lagi, turun. 100 tahun sekali usia manusia berkurang 1 tahun. Terus sampai sekarang. Sekarang usia manusia rata-rata 75 tahun 70. Sekarang. Ya. 75 tahun. Jadi 75 tahun itu udah break even point. Lewat dari itu, bonus, itu namanya Changso, panjang umur, dan murah rezeki, bla 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 bla, panjang umur. Tapi kalau dia sehat ya, kalau nggak sehat mah penderitaan juga, ya kan? Nah, ini 75, lewat dari 75, bonus, kurang dari 75, biasa. Tengah dari 75 dan 35. Maka kalau mau sukses sekarang hidup kita, 35 tahun itu udah harus sukses. Kenapa? Karena ini adalah masa tengahmu, dan sebentar lagi adalah masa tuamu, begitu istilahnya. Jadi nanti 2.500 tahun lagi yang akan datang, 2.500 tahun lagi, usia rata-rata manusia cuma gocap. Gocap itu berapa? 50? Oh. 50 tahun. Nanti 2.500 tahun lagi, usia manusia cuma 25 tahun, rata-ratanya. Nah, paling rendah nanti usia manusia 10 tahun. Dari 10 tahun itu, 5 tahun udah menikah. Kayaknya nggak bisa bayangin ya anak. Ya bisa, tapi badan kita gede-gede bongsor. Kalau 1 tahun sama dengan 7 tahun. Udah tua, betul. Dan badan manusia nanti akan bongsor-bongsor semua. Ya, anak sekarang aja, anak SD udah bongsor-bongsor kan gede-gede, karena tiap hari makannya hormon. Suntikin hormon di ayam, hormon di kambing. Dan hormon di ayam dan di kambing itu buat manusia itu pertumbuhannya dahsyat loh. Itu buat pertumbuhan ayam dan kambing, tapi karena kita makan di daging itu masuk ke dalam tubuh manusia, hormon kita berubah.
menjadi kayak mereka juga, makanya lebih cepat. Anak SD sekarang udah punya buah dada gitu kan. Nah, umur berapa turun terus nih, dari nenek kita menstruasi itu umur berapa, SMP katanya, atau SD kelas 6. Sekarang kelas 4 udah ada yang menstruasi kan. Nah, itu logikanya. Nanti ke depan akan seperti itu. Dan nanti karena makin banyak orang jahat. Ya, orang jahatnya makin banyak, makin jahat. Di titik terendah itulah akan banyak lagi orang baik. Dan setiap makin banyak orang baik, 100 tahun nambah usia 1 tahun. Terus naik gitu. Jadi siklusnya begitu. Oke, ada pertanyaan. Ada ini, Su. Dari Mama Vina. Apakah semua karma masa lalu menjadikan kita terakhir kembali menjadi manusia? Lanjutannya apa? Terus yang kedua ada dari Ibu Wesiati. Apakah orang seperti perampok, koruptor, itu memang jalan karmanya seperti itu? Ada 2 pertanyaan. Jadi kita tahu dulu ya tentang karma ya. Jangan salah kaprah tentang karma. Karma itu bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, artinya adalah perbuatan. Sekali lagi, karma adalah artinya perbuatan. Karma baik dan karma buruk. Jadi artinya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Melalui 3 saluran. Dengan pikiran, ucapan, dan badan jasmani atau perbuatan. Jadi karma adalah perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani atau perbuatan. Dan ini ada karma baik dan karma buruk. Karma ini ibaratnya adalah sebab. Akibatnya adalah buah karma atau pahala atau akibat, atau kita katakan siksa gitu ya, setelah berbuat. Jadi karma hanyalah bibit yang kita tanam. Menanam kebaikan akan bertambah, menghasilkan buah kebahagiaan. Menanam kejahatan akan berbuah penderitaan. Itu hukumnya udah pasti. Kalau tadi dikatakan pencuri lah, perampok lah, koruptor lah, apa segala, berarti itu kan perbuatan dia yang jahat. Saya misalnya koruptor, saya korupsi. Perbuatan jahat saya adalah korupsi. Perbuatan jahat saya adalah mengambil yang bukan milik saya. Ketika saya ambil barang orang lain, hak milik orang lain menjadi milik saya, ya kan? Berarti itu kan punyaku sebetulnya. Padahal itu bukan punyaku, tapi punya mereka. Tapi saya ambil. Ketika diambil kan menjadi milik saya. Berarti sudah melakukan pencurian. Itu adalah kejahatan. Buahnya apa? Begitu dia ketahuan, dia akan masuk penjara, hukuman, dan dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang. Bahkan harta miliknya bisa diambil buat negara, atau bisa dirampok, atau bisa hilang, bisa segala macam. Karena itu bukan milik dia yang sesungguhnya. Ini adalah akibat. Jadi karma itu yang mana? Karma adalah praktek korupsi, buahnya adalah dipenjara, dihukum, atau tidak mendapat kepercayaan, itu adalah buahnya. Nah, jadi paham ya, buah karma namanya atau pahala. Nah, ketika kita paham tentang ini, maka apakah koruptor itu jahat? Lihat lagi, kalau dia koruptor, dia tetap berbakti sama orang tuanya, dia sayang sama anak-anaknya, bahkan dia melakukan itu untuk karena anak-anaknya, dan melakukan itu untuk orang lain. Kan ada juga koruptor yang bisa bikin panti asuhan, panti sosial. Nah, ada yang kayak gitu, ada. Jadi artinya, perbuatan baik berbakti sama orang tua, melayani anak, atau memberikan kebutuhan anak, dan memberikan panti dukungan, atau mendirikan, dan segala macam, itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan ini adalah kebaikan. Kejahatan adalah kejahatan. Hitam adalah hitam, kebaikan adalah kebaikan. Uang yang jahat dipakai untuk kebaikan. Tetap ada pahala dari kebaikan. Kebaikan itu sama seperti kita nanam jagung. Dia akan tumbuhnya jagung. Kejahatan kita nanamnya seperti nanam nanas. Dia akan bertumbuh nanas, buahnya nanas. Nggak bisa nanam nanas, tumbuhnya jagung. Atau nanam jagung, tumbuhnya nanas. Ini masing-masing buahnya beda-beda, Bu. Tetapi karena kelihatannya buahnya bareng, gitu. Jadi pada saat itu, dia jahat, pada saat itu juga dia baik. Pada saat koruptor, dia ditangkap. Pendukungnya banyak yang dukung. Di sidang membela dia, di sidang demo untuk bebaskan dia, dan segala macam. Jadi artinya, dia memang berbuat jahat dan dia ada konsekuensi untuk mendapat hukuman itu. Tetapi pembelaan akan dia dari orang-orang yang pernah dibantu, orang-orang yang pernah diberikan kebahagiaan, juga ada menganggap dia sebagai pahlawan. Betul ya? Jadi ini adalah hitam putih kehidupan. Ini satu paket. Ini satu paket.
Demikian juga misalnya saya seorang biksu nih Bu, Ibu ngelihatnya saya biksu, terus saya juga baik kelihatannya ya, tapi kan saya bisa aja berbuat salah sama orang, saya marahin orang, saya pukul orang, saya emosi, kemudian saya bisa tabrak orang, saya biksu, baik kan, banyak kebaikan kan. Tapi ketika saya jahat sama orang, saya ada perilaku negatif, ujungnya Pak, ketika saya harus ditangkap dan akhirnya saya malu, masyarakat menghujat saya, bahkan kadang netizen kan lebih jahat sekarang ini. Wah, saya harus lepas jubah. Saya harus lepas jubah, harus ganti pakai baju biasa. Dan nama saya sudah habis. Sudah tidak ada lagi dihormatin, tadinya disanjung-sanjung, dan kemudian karena salah jalan, kemudian akhirnya saya dihina-hina. Ini juga akibat perbuatan saya. Tapi kebaikan saya pasti akan berbuah juga buat saya. Dan saya pasti akan tetap merasakan kebahagiaannya saya sendiri karena apa yang saya lakukan. So, dulu-dulu melakukan pelayanan. Tapi karena kejahatan juga yang saya lakukan, saya harus menerima konsekuensinya. Mungkin saya masuk penjara, kemudian saya dihukum orang, dihina orang, caci maki, di netizen, di medsos itu macam-macam. Nah, itu kan itu akibat perbuatan saya yang tadi yang salah. Tetapi di penjara, saya masih bisa melakukan kebaikan nggak, Bu? Masih bisa khotbah, masih bisa ngajak bertobat bersama-sama saya, ikutan bertobat, bersama menjamah orang, untuk supaya nanti kalau udah keluar dari sini, kita rancang kehidupan kita yang baru, bla 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 bla. Ini kenapa? Akibat dari kebaikan yang saya lakukan dulu-dulu. Sehingga di penjara pun saya masih dapat kehormatan dari orang. Orang yang sesama, napi misalnya. Di penjara juga saya bisa memberikan cahaya. Ini adalah buah-buah yang pernah saya tanam dulu. Maksudnya kalau saya dulu nggak pernah nanam kebaikan, mungkin di penjara saya ditonjokin, saya disodomi, saya diikat, saya diperes, saya diinjek-injek, dan nggak ada yang tahu lu siapa. Bahkan lu jadi orang yang dikucilkan gitu di penjara. Itu kalau dulunya nggak pernah ada kebaikan. Jadi tetap masing-masing ada buahnya dan pasti berbuah dan berproses. Gitu. Wah, keren. Keren Suhu penjelasannya. Wow. Itu Mama Vino sudah masuk dijawab belum ya? Udah itu ya? Pasti kembali di dalamnya situ udah dijawab. Udah jadi satu ya. Oke, Suhu. Yang saya tadi juga baca ya, apakah reinkarnasi ini juga dipakai sebagai terapi regresi? Apakah Suhu juga mempelajari itu dan gimana itu Suhu? Dulu saya di Taiwan ini sebenarnya majornya saya nih sebenarnya, yang saya kepingin banget masuk kampus, karena dulu belum heboh tentang hal ini, belum begitu booming kayak sekarang. NLP lah, NDA lah, hipnosis lah, past life lah, dulu belum heboh. Jadi waktu saya di Taiwan itu, saya udah baca buku-buku itu dan niat banget pengen kuliah di Nanhua University Taiwan. Tapi saat itu karena wihara suhuku di Sunter udah jadi, dan saya juga sudah harus dicuci gudang, dulu bahasanya dilulusin buru-buru cuci gudang. Jadi ya akhirnya saya pilih bahasa Mandarin, saya saat itu belum begitu jago gitu, jadi belum begitu bagus untuk bikin tesis atau bikin paper. Jadi bahasa tulisan sama bahasa ucapan kan beda. Semua yang ada di kepala saya, dosen saya mengakui itu wonderful banget, tapi saya nggak bisa tuangkan dalam tulisan. Karena bahasa mulut sama bahasa tulisan kan beda ya, kayak bahasa skripsi sama bahasa kita ngobrol ini beda. Nah jadi untuk bahasa Mandarinnya buku itu belum lulus, jadi katanya butuh waktu, dan akhirnya saya udah nggak punya waktu. Oke. Jadi saya nggak nalemin itu, tetapi kalau kita lihat sekarang, yang saya baca, yang saya pengetahuan ini ya, yang saya dapatkan. Yang kita lihat ini past life regression ini tujuannya untuk apa? Bukan cuma nunjukin ini loh reinkarnasi, kamu harus percaya. Bukan. Sama sekali nggak ada hubungannya, bukan untuk kesombongan. Ternyata ajaran Buddha itu benar loh, Hindu itu benar. Bukan untuk itu sama sekali. Ini tujuannya adalah untuk humanistik dan untuk healing, penyembuhan. Jadinya, banyak orang yang tanya, kok dada saya sakit terus gitu ya? Kenapa ya dada saya sakit? Jadi tadi kan kita udah bicara tentang sel, kita udah bicara tentang kesadaran yang ada di dalam sel. Oh, saya belum bahas tentang kesadarannya. Dalam setiap sel ada kesadarannya. Dalam pori-pori ada kesadarannya. Dalam panca indera kita ada kesadaran. Kesadaran kita tuh ada di mana-mana. Ternyata kesadaran itu bukan di dalam, di bawah kulit. Kesadaran itu ada satu lapis. Ini ada memori-memori kesadaran. Nah, itu bicaranya lagi tentang energi lagi.
panjang ulasannya. Saya hanya bahas bahwa rekaman-rekaman jejak di masa lalu itu ada semua dan itu komplit. Jadi kayak sistem memori itu hard disknya itu nggak kosong. Hard disk ini komputernya baru, casingnya baru atau gadgetnya baru, tapi memory cardnya atau hard disknya atau SD cardnya ini udah berpindah-pindah nih dari berbagai komputer. Maksudnya sekarang ini gadgetnya saya rusak. Kan ada SD card-nya. SD card-nya ini saya cabut. Artinya kita hidup ini udah mati, Bu. Badan udah mati, udah nggak kepake, udah harus dibuang. Tapi SD card-nya, rekamannya, ini bisa dipindahin ke, misalnya ini handphone baru ya, yang tadi kan handphone lama. Misalnya, ini handphone baru nah belakangnya. Jadi saya pindahin ke sini handphone baru, SD card-nya masuk. Bisa kebaca kan semua yang lalu kan? Bisa. Jadi, handphone lama dengan handphone baru untuk saat ini, posisi data sama. Nggak ada yang berubah. Posisi data yang sama. Tapi ada yang kita lupakan. Kenapa? Yang nggak masuk di SD card, di handphone lama, tidak akan bisa kebaca di sini. Jadi yang akan kebaca di handphone baru hanyalah yang disimpan di SD card itu. Yang disimpan di handphone memori di sana nggak akan kebawa ke sini, betul? Kan gudang memori kan ada device memori sama SD card memori ya, ada dua ya. Nah kalau yang kita pindahin ada SD card memori, device memori kagak akan ke bawah. Nah, demikian juga dengan logikanya. Kehidupan sekarang, kita hanya memindahkan memori yang ada di SD card itu. Namanya gudang kesadaran kita akan ke bawah dalam kelahiran yang baru, casing yang baru, bentuk yang baru, bentuk kelahiran yang baru. Terus, yang ini, kita nggak pernah gali, Bu. SD card-nya Ibu nggak pernah cek. Ibu selalu dari lahir itu device memori yang bekerja. Memori yang baru. Begitu kita lahir, yang dipakai data-data disimpannya di device memori. Semua data disimpan di situ. Nggak ada yang nyimpan di SD card. Nggak ada yang nyimpan di memori bawaan yang lama. Dan SD card ini juga nggak pernah dikorek-korek, nggak pernah dibuka-buka. Betul? Jadi rekaman baru dengan rekaman lama ada. Lama-lama rekaman yang lama akan tertimbun. Jadi kita lupa sama yang lalu itu kayak gimana. Nah, begitu ada kejadian kayak tadi, ada dadanya sakit, terus dadanya ini nyesek, terus ini kan akibat yang sekarang. Kita pengen cari track sebabnya apa. Dicari kehidupan sekarang, nggak ketemu jawabannya. Kenapa dadamu sakit? Apakah masih kecil pernah jatuh? Apakah pernah patah tulang atau pernah ditonjok? Ternyata rekaman dari si dada, rekaman kesadaran dada, itu nggak ada sampai batasan kelahiran masih bayi itu nggak ada, kosong. Memori tentang dada nggak ada. Kenapa dadanya sakit? Bukan jantung, bukan apa dan sebagainya. Tapi begitu dibawa ke masa kandungan juga nggak ada. Rekaman memori dada sakit nggak ada kandungan. Nembak lagi ke belakangnya. Berarti past life regression. Di belakangnya, ternyata ada rekaman. Rekamannya apa itu? Ya SD card mulai kebaca. Filenya mulai dibuka. Open. Ternyata ketika dibuka open file SD card yang lama, di situ pernah ada tombak yang menghantam diri saya sebelum saya meninggal. Tombaknya panjang, bentuknya kayak trisula, terus ini nancepnya di sini, dan udah ditancap begitu masih dikatasin. Jadi orang udah dibunuh gini masih diangkat, kan? Masih dikatasin terus dilempar-lempar lagi ke atas. Dan rasanya itu, mending kalau ditusuk langsung mati. Ditusuk enggak mati, masih dikoyak-koyak, masih diputer-puter, masih dilempar-lempar. Rasa sakit itu sangat amat dahsyat dan terekam dalam memori fisik kita dan memori kesadaran kita di save. Saya disakiti dan saya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ini akan tersimpan baik-baik. Beda halnya ketika dia ditusuk langsung mati, Bu. Kalau ditusuk langsung mati, dia sadarannya, oke, mungkin saya mati. Tapi dia nggak ingat kejadiannya itu sampai parah. Tapi kalau ditusuk sampai sampai dia sakit sekali, dan kemudian akhirnya tersimpan dalam gudang kesadaran, begitu lahir sekarang. Selalu megang dada, kayaknya ada yang bermasalah dengan dada saya. Bahkan yang lebih parah, karena memori itu nyimpen yang sangat hebat, jadinya apa? Tanda lahir. Pernah lihat ada orang yang tanda lahir merah nggak di tubuhnya? Atau hitam, apa? Atau bisa tompel, atau apa. Nah, kayak gitu, Bu. Aduh kok. Ya. Wah, luar biasa. Ini seru banget, ya. Ampun. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh nggak sesi dua? Boleh nggak sesi dua? Boleh. Suhunya repot nggak? Boleh.
Boleh ya? Istirahat Oke, dulu, asik. saya harus sembahyang dulu. Nah, sembahyang Jam siang berapa? sama makan dulu. Jam Ya, berapa? habis ini selesai. Ya, Jadi ini kita maksudnya. lanjut jam 1 lah ya. Oh, oke. Nanti kita jam 1 lanjut. Nanti teman-teman, karena suhu harus apa namanya sembayang. Nanti. Atau Senin kita sambung lagi. Oh, kita oke. Ini masih ada banyak beberapa pertanyaan seperti ini. PR itu apa ya? Dari Aditya Ringga di Semarang untuk melakukan PR Past di life mana? regression. Oh, Past life life regression. Aku tidak tahu. Nanti mungkin berikutnya ya. Kemudian apakah Kalau di manusia Jakarta ada, di Semarang ya banyak, ada kayaknya. Ya. Iya. Yang tidak Apakah berbakat melihat rekaman dari past life. Ya, rekaman dari past life untuk healing. Terus yang dari Mama Vina tadi, apakah karma perbuatan dari nenek moyang bisa juga di ini? Aduh, tapi maaf ya teman-teman, ini waktunya tinggal 5 menit. Saya harus putus dulu karena suhunya juga harus berdoa. Gimana suhu nanti jam 1? Boleh, atau jam Senin? 1 cukup. Jam 1 ya. Jam 1 kita akan jam 1 ya. lagi ngobrol-ngobrol lagi, meneruskan ini. Tetapi ada satu yang bisa saya garis bawahi bahwa mengapa itu reinkarnasi? Karena ternyata jiwa itu berkeras untuk menyempurnakan kepribadian kita sebagai manusia. Nah, dalam bahasa yang kerennya, apa yang ditabur akan dituai. Begitu ya Suhu ya? Tuai. Betul. Oke. Baiklah, masih ada 5 menit. Apakah Suhu akan ada tambahan? Cukup. Nanti next selanjutnya jam 1. Jangan lupa. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Kita bergabung lagi nanti jam 1. Terima kasih sekali telah kebersamaannya. Terima kasih Suhu. Sampai nanti jam 1. Bye-bye. Terima kasih Ibu Cinta Kasih. Karena nama Meta adalah Cinta Kasih. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Sampai nanti jam 1.